Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada perayaan Paskah, hari kebangkitan Yesus Kristus pada hari ini, tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, apakah beribadah di tengah-tengah keluarga, terbaring di rumah sakit, di tempat isolasi, atau dimanapun saudara saat ini, saya sampaikan selamat Paskah. Kristus telah bangkit. Sungguh, Dia telah bangkit. Inilah sapaan Paskah dari gereja mula-mula. Dan berbagai gereja di dunia ini masih mewarisi tradisi ini. Sehingga ketika Paskah tiba seperti hari ini, sebagai salam pertama yang mereka sampaikan kepada orang yang berjumpa kepada mereka adalah kata-kata ini, "Kristus telah bangkit." Dan dijawab dengan ungkapan, "Sungguh, Dia telah bangkit." Sesungguhnya ini bukan sekedar sapaan, tetapi ungkapan kebenaran akan apa yang terjadi dalam peristiwa 3 hari setelah kematian Yesus. Bahwa sesungguhnya Yesus bangkit dari kubur, sesuai dengan yang dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, dan sesuai dengan perkataan Yesus sewaktu Dia masih hidup di dunia ini, bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara-saudara, sama seperti perayaan Jumat Agung kemarin, perayaan Paskah kali ini lain daripada yang lain. Belum pernah terjadi sebelumnya, dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Bahwa karena virus corona, pada umumnya umat Kristen yang ada di dunia ini merayakan hari kemenangan terbesar dengan cara seperti ini. Terasa aneh ya? Terasa asing.
Kita merayakan kemenangan, tetapi kita tidak berani keluar. Kita ingin bersorak-sorai dengan teman-teman atas peristiwa paling penting, tapi kita justru harus mengisolasi diri. Biasanya orang yang merayakan kemenangan akan turun beramai-ramai ke jalan raya, ke tempat-tempat umum dengan euforia bersorak-sorai. Seperti ketika Liverpool tahun lalu merayakan kemenangan setelah menang di final Liga Champions. Mereka turun ke jalan-jalan, berkumpul di tempat-tempat umum dengan euforia merayakan kemenangan yang sudah berpuluh-puluh tahun dinanti-nantikan. Inilah perayaan yang sesungguhnya. Tetapi kali ini kita diharapkan untuk lebih banyak merayakan hari kemenangan ini dengan sehening mungkin dalam keluarga atau kelompok yang sangat kecil, mungkin 2-3 orang atau hanya beberapa orang dalam hitungan jari, dan jarak harus diatur sedemikian rupa. Karena sekalipun kita merayakan kemenangan saat ini, sesungguhnya kita masih harus berjuang. Kita berjuang melawan virus corona. Kita berjuang untuk hidup kita. Kita berjuang untuk keluarga kita, untuk komunitas kita, untuk bangsa dan negara kita, untuk dunia kita. Karena ancaman virus corona masih sangat nyata. Namun demikian, karena Kristus telah bangkit, kita dapat menjadikan pengalaman pahit ini menjadi pengalaman yang unik dan istimewa, yang tak akan terlupakan, menjadi kisah sukses yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Saudaraku, kebangkitan Kristus merupakan berita paling mengejutkan, paling ajaib, dan paling mencengangkan sepanjang sejarah. Kenyataan ini telah membawa perubahan fundamental dalam perjalanan sejarah dunia. Dulu, pemahaman orang pada umumnya bahwa kematian adalah titik akhir dari segala yang ada. Tetapi sekarang beda. Sebelum kebangkitan Kristus, umat manusia selalu dihantui oleh kematian sebagai momok yang paling mencekam dan menakutkan. Orang dari agama, budaya, dan latar belakang yang beragam melihat kematian sebagai kata terakhir. Kuasa kematian begitu besar sehingga ketika malaikat maut datang, orang sudah kehilangan segalanya. Segalanya sudah berakhir. Tapi setelah kebangkitan Yesus, semua ini berubah. Pandangan akan hidup dan kematian berubah. Kematian bukan lagi kata terakhir. Kematian hanyalah bagian dari proses kehidupan. Kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan satu tahapan menuju kehidupan yang lebih baik, lebih indah, dan jauh lebih sempurna. Berita kebangkitan Kristus telah membawa umat manusia pada pandangan yang baru tentang hidup dan kematian. Hidup dan kematian itu telah dilihat dari perspektif kekekalan dan keselamatan orang-orang percaya. Saudara-saudara, tidak banyak kisah dalam Injil di mana keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes sama-sama mencatatkannya. Tetapi kisah kebangkitan Yesus tertulis dalam ketiga Injil sinoptik dan juga Injil Yohanes, saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling menyempurnakan, yang membuktikan bahwa kisah ini adalah benar-benar satu peristiwa terpenting yang harus diwariskan dari generasi ke generasi. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus di pagi hari pertama minggu itu. Mereka ingin mengoleskan wangi-wangian ke mayat Yesus. Tetapi yang mereka saksikan adalah kubur kosong. Yesus tidak ada lagi di sana.
Mereka tidak dapat melihat tubuh Yesus yang telah dibaringkan di sana. Karena itu mereka sangat terkejut dan ketakutan. Tiba-tiba mereka melihat malaikat Tuhan yang berkata, "Jangan takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Dia telah bangkit." Satu ungkapan yang mengejutkan mereka, memecahkan keheningan dan kebingungan mereka. Kata-kata ini mengingatkan mereka akan apa yang telah dinubuatkan tentang Yesus. Mengingatkan mereka akan apa yang telah dikatakan oleh Yesus ketika dia masih hidup di dunia ini. Nubuatan tentang Yesus, baik dalam perjanjian lama maupun perkataan Yesus sendiri tentang kematian dan kebangkitannya adalah benar. Kubur kosong menjadi bukti dan afirmasi kebenaran semua ini. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, Maria dan teman-temannya menyebarkan berita sukacita tentang kebangkitan Kristus. Pertama-tama kepada para murid, seterusnya kepada khalayak ramai. Berita ini memberikan sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan baru kepada para pengikut Yesus. Misteri kehidupan dan kebangkitan Yesus memberikan orang-orang percaya identitas baru sebagai orang yang diselamatkan, dibaharui, orang yang tidak perlu lagi takut dan khawatir akan kematian. Saudaraku, semenjak Jumat yang kelam, ketika Yesus disalibkan di Golgota, Maria Magdalena dan Maria yang lain serta murid-murid Yesus merasakan pengalaman hidup yang paling pahit. Dunia mereka terasa runtuh. Hati mereka hancur berkeping-keping. Mereka tak berdaya, hanya menangis. Mereka kehilangan harapan. Bagai tentara yang kalah perang karena pemimpinnya sudah terbunuh. Yang ada hanya ketakutan dan kekhawatiran. Mereka membayangkan hidup ini sangat mencekam. Tetapi sejak mereka tahu di hari Minggu pagi itu bahwa Yesus telah bangkit, mereka juga bangkit. Mereka berubah total. Mereka memiliki kekuatan dan semangat yang baru, dan mereka melihat kehidupan ini dalam perspektif yang baru. Karena Kristus telah bangkit, Maria dan murid yang lain mampu bersaksi. Maria Magdalena berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Satu kesaksian yang hidup dan berani, tanpa bimbang dan ragu dia berkata, "Aku telah melihat Tuhan." Karena kebangkitan Kristus, para murid pergi ke Galilea seperti yang dipesankan oleh Yesus selagi dia masih hidup. Sekarang tidak ada lagi yang dapat menghalangi mereka untuk melangkah menuju Galilea dan seterusnya melakukan perintah Yesus untuk memberitakan kebenaran Injil dan menyebarkan kerajaan Allah di dunia ini. Saudaraku, ketika kita percaya, tak akan ada yang dapat menghentikan kita. Yakin saudara? Ketika kita percaya, tidak akan ada yang dapat menghentikan kita. Keajaiban demi keajaiban akan menjadi bagian dari kesaksian hidup kita. When you believe, lagu yang dipopulerkan oleh Mariah Carey, menyaksikan betapa hal-hal besar, hal-hal yang ajaib dapat terjadi ketika kita percaya. Kita tidak perlu takut dan khawatir. Sekalipun kita tahu banyak hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Kita memindahkan gunung-gunung jauh sebelum kita tahu kita dapat melakukannya. Mujizat dapat terjadi ketika kita percaya. Siapa tahu mujizat apa yang dapat kita gapai ketika kita percaya. Sungguh kita akan menggapainya jika kita percaya. Demikian petikan
dari lagu When You Believe. Karena itu saudara-saudaraku, sekalipun saat ini kita sedang hidup pada rentang waktu yang sangat sulit dengan pandemik virus corona, sekalipun ancaman kematian datang bertubi-tubi, sekalipun rasa sesak di dada dan perasaan tak berdaya kita alami, kita harus bangkit. Tidak ada kuasa, kekuatan, dan penyakit apapun termasuk virus corona yang dapat mematahkan pengharapan dan sukacita kita di dalam Tuhan. Bahkan kematian sekalipun tidak akan dapat merenggut harta paling berharga yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita melalui kematian dan kebangkitannya. Tuhan telah menganugerahkan kepada saudara dan kepada saya harta yang paling berharga, yaitu penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Peganglah dan jangan biarkan ada yang merenggutnya dari dalam diri. Itulah kekayaan kita yang paling berharga. Karena itu, apapun yang saudara hadapi saat ini, dimanapun saudara, bagaimanapun kondisi kesehatan saudara, jangan takut. Kita tidak perlu takut. Mari kita hadapi dengan keyakinan akan kekuatan dan penyertaan Tuhan. Dengan kebangkitan Kristus, yakinlah kita akan menang dan kita akan mewariskan kisah sukses, kisah kemenangan di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit itu. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit. Sungguh, Dia telah bangkit. Amin.